Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Dwi Hasto Prasojo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dua buah bangun ruang, yaitu kubus dan balok. Simak videonya sampai selesai agar kamu mendapatkan semua ilmunya. Baik, kita mulai pembahasannya. Ya, yang pertama, apa itu kubus dan balok? Yang pertama, kubus merupakan sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang berukuran sama. Jadi kubus ini itu dibentuk oleh 6 buah persegi yang ukurannya sama ya. Jadi kubus ini ada 6 buah sisi atau bidang ya, yaitu depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, yang semuanya itu bentuknya sama. Sedangkan balok adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 3 pasang atau 6 buah persegi panjang, di mana setiap pasang persegi panjang saling sejajar atau berhadapan dan berukuran sama. Jadi kalau persegi panjang ini ya dibentuk oleh 3 pasang persegi panjang ya. Contohnya ini depan dan belakang ya, sisi depan dan belakang. Ini bentuknya sama-sama persegi panjang dan ukurannya sama. Sisi kanan dan kiri ini pun ukurannya sama ya, bentuknya juga persegi panjang. Kemudian sisi bawah dan atas juga ukurannya sama. Nah, itulah yang disebut dengan berhadapan ya, yang berhadap-hadapan, depan belakang, kanan kiri, atas bawah, itu bentuknya sama, ukurannya sama. Cukup jelas ya. Jadi kalau kalau kubus ini ke-6 sisinya atau ke-6 bidangnya itu bentuknya adalah persegi yang ukurannya sama. Sedangkan balok ini dibentuk oleh ya 3 pasang persegi panjang ya. Jadi depan belakang, kanan kiri, atas bawah ya, berpasang-pasangan. Kita lanjutkan. Sekarang kita mengenal istilah ya, apa itu sisi, rusuk, dan titik sudut ya dari kubus dan balok. Perhatikan gambar yang di atas. Yang pertama adalah sisi ya. Yang dimaksud dengan sisi itu adalah sama dengan bidang ya. Jadi pada kubus dan balok ini ada 6 sisi ya, yaitu sisi depan, belakang, sisi kanan, kiri, dan sisi bawah, atas ya, ada 6. Sedangkan rusuk, kalau rusuk ini adalah ya garis lurus ya, pembentuk kerangka ya, itu rusuknya. Ya, rusuknya ya, garis-garisnya ini contohnya yang di sini nih rusuk, ini rusuk ya, garis-garisnya itu rusuk. Sedangkan titik sudut adalah ya perpotongan dari 3 buah rusuk ya. Nah, ini namanya titik sudut atau pojoknya ya, pojok-pojoknya itu adalah titik sudut. Contohnya ya, di bawah ini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya. Kemudian di sampingnya ada sebuah balok juga dengan nama yang sama ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Perhatikan gambarnya ya, kalau balok ini ukurannya agak panjang ya,
agak panjang. Bisa panjang ke samping, bisa ke atas ya. Sedangkan pada kubus ini, ya karena tadi adalah keenam sisinya bentuknya persegi, maka ya, semuanya sama ya. Sekarang contoh dari sisi-sisinya ya. Maka pada persegi ini yang sisi depan ya, sisi depan di sini berarti tinggal kita baca ya dari sudut-sudutnya ya. Berarti kalau yang di depan ini adalah nama sisinya adalah A, B, F, E ya. Harus urut ya. A, B, F, E. Kalau sisi yang bawah ini namanya adalah sisi A, B, C, D. Dari A boleh, dari B boleh ya. Kalau dari B berarti bisa dibaca B, C, D, A. Nah, yang penting ya urutannya sama ya. Kira-kira jelas ya. Kalau sisi yang di atas, kira-kira apa namanya nih? Ya, bisa kita sebut dengan sisi dari E, misalkan ya. Berarti sisi EF, GH. Kalau sisi yang sebelah kanan, bisa kita baca dari B, berarti BC, GF ya. Kalau yang belakang, bisa dari D, atau dari titik yang lain, yang penting urutannya sama ya, tidak melompat ya. DC, GH. Kalau yang sebelah kiri, berarti sisi ADHE. Nah, berarti ada 6 ya. Kemudian pada balok, ya karena ini namanya sama, berarti nama sisinya sama semua ya, ke-6-6-nya. Yang di depan juga sama ini, yaitu AB, FE, yang lainnya juga sama. Sekarang rusuknya ya. Nah, rusuk tadi saya jelaskan di atas, rusuk itu adalah garis ya, garis pembentuk kerangka ya. Jadi rusuknya itu adalah garis lurus pembentuk kerangka. Kalau kita hitung rusuknya pada sebuah kubus dan balok ini, ya ada 12 ya. Nah, ada 12. Bisa kita hitung ya, 1, 2, 3, 4 ya. Terus yang ini 5, 6, 7, 8 ya. Terus yang tegak 9, 10, 11, 12. Ada 12. Kalau diberi nama berarti rusuk-rusuknya ya, contohnya rusuk AB, kemudian BC, kemudian CD, kemudian DA atau AD ya. Terus yang lainnya juga sama ya, misalkan EF ya, GH, nah itu EH, FG ya. Ada AE, DH, BF, CG. Nah, itu contoh rusuk-rusuknya ya. Pada kubus dan balok sama ya, karena kebetulan ini menggunakan nama yang sama. Cukup jelas ya untuk rusuk. Sekarang yang ketiga adalah titik sudut ya. Titik sudut sangat mudah, tinggal kita lihat ya, setiap pojoknya ini namanya ini adalah titik sudut ya. Berarti titik sudutnya ada ya 8 ya, yaitu A atau titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H. Ya, pada balok juga sama. Jadi saya ulangi, kalau sisinya itu tadi ada 6 ya. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah ya. Kalau sisi ini memberi nama pasti terdiri dari ya 4 huruf ya. Kalau sisi itu pasti menggunakan 4 huruf. Ini 4 huruf ya.
Contohnya tadi A, B, C, D kan, 4 huruf ya. A, B, F, E. Nah, berarti kalau sisi ini pasti menggunakan 4 huruf ya. Nah, dan seterusnya nih. Sedangkan rusuk ini kalau memberi nama ya terdiri dari 2 huruf ya. Contohnya rusuk AB. Penulisannya tulis AB, di atasnya diberi garis lurus ya. Itu dibaca dengan rusuk AB atau garis AB. AB ya, 2 huruf EF, GH dan seterusnya. Sedangkan titik sudut ya menggunakan 1 huruf saja ya. Contohnya adalah titik A nih ya, titik A, B, C dan seterusnya ya. Baik, Bapak lanjutkan ya. Sekarang bagaimana cara memberi nama kubus dan balok ya. Tentunya setiap bangun ruang atau bangun datar itu diberi nama ya, biar penyebutannya itu ya bisa tetap atau baku ya. Nah, cara memberi nama kubus dan balok itu sama ya. Jadi kubus dan balok ya, selain mempunyai nama sesuai bentuknya, juga mempunyai nama lain ya, sesuai dengan nama sisi alas dan atasnya. Perhatikan gambar di bawah ya. Jadi memberi namanya caranya adalah mengambil dari sisi alas dulu ya, baru sisi yang atas. Kemudian urutannya ya ke kanan ya. Maka contohnya pada gambar yang ada di sini itu namanya adalah balok ya, K, L, M, N, P, Q, R, S. Nah, begitu ya. Kalau ditulis berarti seperti ini ya. Balok K, L, M, N, P, Q, R, S ya. Nah, di sini boleh diberi titik ya. Kalau misalkan kita mulai dari L, boleh tidak? Ya boleh, berarti bisa dibaca L, M, N, K, Q, R, S, P ya. Ya, kira-kira yang lebih enaknya yang mana ya. Tapi harus ya, alas dan atasnya harus mulainya harus sesuai ya. Kalau mulai dari K, berarti yang di atas dari P. Kalau mulai dari L, berarti ini dari Q ya. Seperti itu ya. Kita mulai atau kita lanjutkan ya. Nah, sekarang unsur-unsurnya ya pada balok dan kubus ya. Di sini ada beberapa hubungan ya dari rusuk-rusuk atau garis-garis yang ada. Contohnya ya, kesejajaran atau sejajar ya. Di dalam kubus dan balok itu ada beberapa rusuk yang posisinya itu sejajar ya. Sejajar ya. Contohnya, kalau sejajar itu artinya ya kalau dipanjangkan itu tidak akan berpotongan ya, atau tidak akan bertemu. Contohnya ya, ini ada garis AB ya, atau rusuk AB. Kemudian kalau kita lihat garis yang sejajar dengan AB adalah DC ya, kemudian EF dan HG ya. Ini yang pokoknya yang posisinya ini arahnya sama ya, atau sejajar, ini disebut dengan sejajar. Kemudian AD ya, yang sejajar dengan AD itu contohnya adalah BC, FG dan EH ya, sama ini ya, sejajar, arahnya sama. Kemudian yang ketiga adalah AE ya.
AE. Yang sejajar dengan AE itu contohnya adalah DH, BF, CG. Nah, saya kira tidak sulit ya, kita hanya mencari pasangan yang pokoknya yang arahnya sama atau posisinya itu sama ya. Kalau ini pada balok berarti kan ini AB pada posisi panjang ya, panjang semua. Kalau AD ini kan lebar ya, dengan BC ini lebar semua. Kalau yang AE itu tinggi ya, tinggi semua. Baik, Bapak lanjutkan ya. Sekarang yang kedua adalah perpotongan ya. Perpotongan itu pasti ada titik potong ya. Coba kita perhatikan pada gambar. Nah, misalkan kita perhatikan rusuk AB ya, AB ini. Nah, rusuk AB ini kan ada ujungnya ada dua, yaitu pada titik A dan titik B. Perhatikan pada titik A. Pada titik A ini ada dua rusuk yang memotong ya, yaitu rusuk AE dan AD. Sedangkan pada ujung yang satunya yaitu di titik B ya, ini berpotongan dengan BC dan BF. Maka bisa dikatakan kalau rusuk AB itu berpotongan dengan BC, BF, AD dan AE. Ada 4 ya, 4 rusuk yang memotong rusuk yang lain ya. Nah, kita ambil contoh yang lain ya, misalkan kita ambil BF ya. BF. Kalau BF ini berarti berpotongan dengan ya, kita ambil yang bawah dulu, berarti BC, BA, kemudian yang di atas FG dan FE. Nah, begitu ya. Untuk yang lain saya kira bisa ya menyesuaikan ya. Kemudian yang ketiga adalah persilangan ya. Persilangan ini berarti posisinya itu ya, selain yang sejajar dan berpotongan itu persilangan. Atau secara konsep persilangan itu adalah dua garis yang jika dipanjangkan itu tidak akan bertemu atau berpotongan. Nah, perhatikan, saya berikan contoh ya. AB, misalkan kita perhatikan rusuk AB ya. Rusuk AB, tadi kan kita sudah menentukan yang sejajar dan berpotongan ya. Maka kalau yang bersilangan, kita cari rusuk yang tidak sejajar dan tidak berpotongan. Maka yang bersilangan dengan AB, contohnya adalah ya, FG ya, FG termasuk EH ini ya, EH, FG, CG, DH. Itu ada 4 tuh yang bersilangan dengan AB ya. Nah, kalau HG bagaimana? Tidak bersilangan ya, karena ini termasuk sejajar ya, dengan AB. Sejajar ya. Nah, kalau AD bagaimana? Ya, kalau AD tidak bersilangan tapi berpotongan ya. Nah, sekarang Bapak berikan contoh yang lain ya. Misalkan FG ya. Yang bersilangan dengan FG itu rusuk yang mana misalkan ya? FG, berarti kita perhatikan ya. Di sini FG berarti contoh yang bersilangan adalah AB ya, DC, AE dan DH. Nah, bisa kalian cek, pokoknya yang penting tidak sejajar dan berpotongan. FG atau kalau dipanjangan itu tidak akan bertemu ya. Coba FG dengan AB. Kalau dipanjangan kan tidak ketemu. FG-nya berada di atas ya, sedangkan AB di
ya di sisi bawah. Demikian juga misalkan kita ambil AE ya, AE dan FG. Kalau dipanjangkan juga tidak akan bertemu karena ya FG ini kan berada pada sisi yang sebelah kanan ya, sedangkan AE ini berada pada sisi yang sebelah kiri. Berarti kalau dipanjangkan juga tidak akan bertemu ya, atau tidak akan berpotongan. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang yang keempat adalah tegak lurus ya. Karena pada kubus dan balok itu setiap rusuknya berpotongan tegak lurus atau siku-siku, maka setiap rusuk yang berpotongan ini membentuk sudut siku-siku ya. Itulah yang disebut dengan tegak lurus. Berpotongan tegak lurus itu maksudnya membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Jadi jawabannya ya kalau AB ya membentuk sudut siku-siku dengan ya BF, termasuk juga dengan BC ini ya, sama-sama membentuk sudut siku-siku ya. Dengan BF juga membentuk sudut siku-siku, dengan BC juga sama. Kalau pada ujung yang di A ini AD dan AE ya. Berarti sama dengan yang kedua tadi yang berpotongan ya. Karena ini kalau berpotongannya semuanya adalah tegak lurus. Kalau EH berarti membentuk ya sudut siku-siku atau tegak lurus dengan siapa nih? EH berarti dengan AE ya, EF, kemudian pada ujung H ini HG dan HD. Nah, itu namanya tegak lurus. Baik, Bapak lanjutkan. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi atau mengenal apa itu diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Nah, tiga istilah ini yang sering bingung atau tertukar ya. Diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Kalau diagonal sisi ya, ini ada diagonal sisi. Ini diagonal sisi, diagonal ruang. Itu bentuknya adalah garis ya. Kalau depannya diagonal berarti ini garis. Sedangkan kalau bidang ya, kalau udah namanya bidang diagonal berarti ini bentuknya adalah bidang atau sisi ya. Nah, ini adalah kata kuncinya ya. Diagonal sisi, diagonal ruang itu adalah garis. Sedangkan bidang diagonal itu adalah bidang ya atau sisi. Ya, perhatikan gambar kubus dan balok berikut ya. Sekarang saya tunjukkan apa itu yang pertama ya, apa itu diagonal sisi ya. Coba kita saya jelaskan yang kubus dulu ya. Yang kubus tadi ada 6 buah sisi ya. Ada 6 buah sisi. Yang namanya diagonal sisi adalah garis ya, garis yang menghubungkan satu sudut dengan sudut di depannya pada salah satu sisi kubusnya ya. Nah, sekarang sisi kubusnya ini kan ada 6. Sekarang kita saya contohkan yang sisi alas ya. Yang sisi alas berarti sisi A, B, C, D ya, itu namanya sisi alas ya. Pada sisi alas ini bisa kita buat diagonal sisinya. Berarti diagonal sisinya itu ada 2 ya, bisa kita hubungkan. Yang pertama dari A ke C ya, atau AC ini adalah disebut dengan diagonal sisi. Kemudian bisa kita buat satu lagi, berarti dari B
ya, dari B ke D ya. Nah, ini juga namanya diagonal sisi. Berarti pada satu sisi, pada setiap sisinya itu terdapat dua buah diagonal sisi ya. Berarti pada sisi alas ini diagonal sisinya adalah AC dan BD. Nah, sekarang saya contohkan untuk sisi yang lain ya. Misalkan sisi yang belakang nih ya, yang belakang. Yang belakang berarti kan sisi DC GH ya. Maka diagonal sisinya ya kita hubungan dari D ke G ya. Nah, DG, satu lagi berarti dari C ke H ya. Nah, ini dianggap lurus ya. Berarti pada sisi belakang itu ada dua diagonal sisi, yaitu DG dan CH ya. Demikian juga pada sisi-sisi yang lain ya, sama semua. Berarti kalau setiap sisi ada dua diagonal, maka untuk sebuah kubus itu ada 2 kali 6, yaitu 12 diagonal sisi. Sedangkan pada balok juga sama ya. Contohnya pada alasnya ini, di diagonal sisinya berarti dari P ke R ya, nih PR ya. Satu lagi adalah QS. Sekarang ya kita lanjutkan dengan diagonal ruang ya. Kalau diagonal ruang itu adalah garis ya atau sinar yang menghubungkan satu sudut dengan sudut di depannya, tapi yang berada di dalam ya atau di ruang. Makanya disebut dengan diagonal ruang. Kalau sisi tadi kan berada pada sisinya ya, diagonal sisi itu berada pada sisinya, pada tepi-tepinya ya. Sedangkan diagonal ruang itu di dalamnya. Contohnya pada kubus ini ya, pada kubus ABCD EFGH. Maka diagonal ruangnya misalkan dari E ke C ya. Tuh, kita hubungkan dari titik E ke titik C. Nah, itu namanya diagonal ruang. Selain EC masih ada nanti yaitu dari A ke G ya, dari A ke G nih. Nah, berarti AG. Contoh yang lain bisa dari misalkan kalau B berarti ke H ya, B ke H ini. Kurang lurus ya. Dari B ke H. B ke H ya. Ya, Bapak lanjutkan dari B ke H nih. Dari B ke H, terus yang terakhir dari D ke F ya. Berarti ada 4 diagonal ruang ya. Pada balok sama ya, ada 4 juga diagonal ruangnya ya, karena ini namanya beda yaitu PQRS TUVW, kita menyesuaikan dengan namanya. Berarti diagonal ruangnya contohnya adalah ya dari ini QW ya. Nah, dari QW. Kalau yang lainnya berarti dari P ke V ya, PV. Kalau dari R kita tarik ke T ya, TR ya. Kalau S ke
SU ya, SU ada 4 ya. Jadi seperti itu ya perbedaannya. Kalau diagonal sisi berada pada sisinya atau berada pada tepi-tepinya, sedangkan diagonal ruang itu adalah garis yang berada di dalamnya atau garis yang menghubungkan dua titik yang berhadapan di dalam ruangnya ya. Kita lanjutkan. Sekarang apa itu bidang diagonal ya? Bidang diagonal itu adalah bidang yang dibatasi oleh ya, dua rusuk dan dua diagonal bidang atau dua diagonal sisi ya. Atau bisa dikatakan ya, bidang-bidang yang dapat dimasukkan ke dalam kubus dan balok ya. Ini kan berarti bidang yang bisa dimasukkan ke dalam kubus dan balok ya, berada di dalamnya ini. Nah, contohnya pada kubus ya. Pada kubus ini contohnya adalah bidang diagonal ABGH ya, ABGH. Contoh yang lain berarti nanti kalau kita ambil dari DC berarti DC FE ya, atau kita baca dari atas juga boleh ya. Berarti nanti EF ya, E F C G ya, itu EF C G. Kemudian kalau miringnya ke samping, ini kan miringnya ke depan belakang ya. Kalau dari EH ya, EH berarti nanti ke bawahnya ke BC ya, berarti EB CH, EB CH. Kemudian kalau kita ambil FG dulu berarti bawahnya nanti ke AD ya, yaitu FG DA. Itu ada 4 ya, masih ada 2 lagi. 2 lagi itu kita ambilkan dari ya yang di tengah-tengah sini ya. Nah ini. Nah, ini kan bisa menjadi bidang nih. Nah, ini contohnya. Ini juga bidang diagonal ya, yaitu DBFH. Satu lagi itu nanti kita yang ambil dari E ke G dan AC ya. Nah, berarti nanti AC GE itu ada 6 ya. Jadi cara mengingatnya tadi adalah dari belakang ya. Dari belakang jatuh ke AB, dari depan EF jatuh ke DC ya. Dari samping kiri, samping kanan, dan dari tengah-tengah ini ya. Ya, HF ke bawah dan IG ke bawah ya. Berarti ada 6 ya. Ada 6 bidang diagonal. Kubus dan balok sama ya. Kemudian pada balok, kalau namanya PGRS, TUVW tinggal disesuaikan ya. Nah, ini contohnya adalah gambar bidang diagonal ya, QRWT ya, QRWT atau TQRW ya. Kalau memberi nama itu bebas, yang penting berurutan ya. Untuk yang lainnya saya kira sudah paham ya, karena sama persis dengan kubus ya untuk bidang diagonalnya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang jaring-jaring kubus dan balok ya. Ya, apa itu jaring-jaring kubus dan balok? Perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah ada sebuah kubus ya, sebuah kubus, kemudian anggaplah kita menggunting ya, ini menggunting dengan arah guntingan itu
lurus pada rusuk-rusuknya ya. Jadi intinya itu digunting supaya terbuka, tapi jangan sampai ada sisi yang terlepas ya. Ini harus nyambung ya. Nah, dibuka. Nah, ini perhatikan ini seperti yang di bawah ini. Nah, kalau udah digunting dia akan terbuka seperti ini, terbuka ya. Maka kalau kita perhatikan dari atas ya, hasilnya seperti ini. Ini maksud saya ya, tidak ada yang terpisah, semuanya masih ya, masih menyatu ya, tidak ada yang sampai terlepas ya. Ini adalah contoh jaring-jaring kubus ya. Nah, sekarang pada balok, maka jaring-jaringnya juga sama caranya ya, kita gunting dengan arah guntingan itu lurus dengan rusuknya, semuanya masih tetap ya menyatu ya, jangan sampai ada ya sisi yang terlepas, maka hasilnya seperti ini. Untuk jaring-jaring saya kira mudah ya, cukup jelas ya, hanya kita membukanya. Yang penting nanti kalau ngecek jaring-jaring atau bukan itu adalah kalau kita tutup kembali itu akan rapat membentuk kubus atau balok ya, bisa rapat ya, pas rapat. Berikutnya adalah menentukan luas kubus dan balok, luas sisi atau luas permukaan kubus dan balok. Nah, perhatikan gambar berikut ini adalah ya gambar susunan batu bata ya. Ya, kalau di sini adalah membentuk sebuah kubus ya. Membentuk sebuah kubus karena di sini ukurannya sama ya. Nah, bagaimana cara menghitung luasnya? Ya, untuk kubus tadi ada 6 sisi ya. 6 sisi. Ini misalkan sisi kubus kita beri ya, beri lambang S ya. Semuanya ini pakai S. S semua ya, karena ini sama panjang ya rusuknya ya. Nah, ini S semua, ini sama panjang semua ya. Nah, coba kita bahas satu persatu. Pertama sisi depan ya, sisi depan. Nah, sisi depan bentuknya persegi, luas persegi itu ya sisi kali sisi ya. Ini juga S juga nih, sisi kali sisi, maka bisa kita tulis S kali S. Kalau yang belakang sama ya, S kali S juga. Yang kanan sama juga ini sebelah kanannya, BC kali CG atau S kali S juga. Sebelah kiri ya, sebelah kiri ini sama juga ya, AD kali DH misalkan kan, AD itu S juga, ini juga S lambangnya sama, atas dan bawah juga sama, berarti semuanya itu sisi kali sisi ya. Untuk menyatukan caranya adalah, nah berarti bisa kita tulis luas sisi kubus sama dengan 6 kali sisi kali sisi, karena tadi ada 6 sisi ya, depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Atau kalau kita mau tulis seperti ini juga bisa ya, menjadi 6S kuadrat ya, sisi kali sisi itu ditulis S kuadrat. Bisa pakai yang depan saja atau pakai yang 6S kuadrat, silahkan pilih yang paling mudah atau paling nyaman. Nah, sekarang luas sisi balok ya. Ini kumpulan batu bata membentuk balok ya. Karena ukurannya ya, yang ke samping ini lebih panjang ya daripada yang ke atas. Ya, ini berarti balok. Cara menentukan luas balok ya. Sebelumnya perhatikan ya, untuk balok itu sisinya kan tidak seperti kubus ya. Berbeda-beda, ada 6 buah sisi ya, ada 6 sisi, terdiri dari sisi depan
depan dan belakang, sisi samping kiri dan kanan, serta sisi atas dan bawah. Nah, sekarang istilahnya ada sisi tegak ya. Nah, sisi tegak itu adalah sisi yang di samping ya. Sisi tegak yang di samping-samping itu atau yang berdiri itu. Berarti yang sisi tegak itu ada 4 ya. Yaitu depan, belakang, kanan, dan kiri. Nah, itu namanya sisi tegak ya. Sedangkan yang di bawah namanya sisi alas. Terus yang di atas namanya sisi atas. Nah, ini hanya istilah saja ya. Berarti sisi tegak itu terdiri dari 4 ya. Depan, belakang, kanan, kiri. Kalau yang di bawah sisi alas, yang di atas sisi atas. Nah, ini adalah sebuah balok yang dilepas atau digunting tadi ya. Tuh, depan ya, depan dilepas, ini atas, ini belakang, ini bawah. Ya, ini seperti jaring-jaring ya. Jaring-jaring tadi ya, jaring-jaring balok ya. Nah, kemudian untuk luas sisi balok sama ya, caranya dengan luas sisi kubus tadi ya. Kita hitung, kita rinci dulu ya per sisi ya. Nah, di sini misalkan ada sebuah balok ya, satuan panjang ya, untuk panjang ya, panjang berarti sisi yang paling panjang ya, ini AB ya misalkan ya, ini diberi lambang P ya, panjang. Lebar ya, lebar balok diberi lambang L ya, sedangkan tinggi ya, tinggi ini BF ya, bisa BF, bisa CG, AE atau DH, itu sama semuanya tinggi. Yang panjang ya, termasuk panjang juga selain AB bisa juga DC, EF, HG, itu sama ukurannya. Lebarnya berarti selain BC termasuk FG, AD, dan EH, itu namanya lebar ya, biar tidak tertukar. Sekarang untuk luas sisi depan ya, luas sisi depan. Sisi depan ini adalah sisi ABFE ya. Bentuknya persegi panjang ya. Luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar ya. Cuman di sini adalah kalau kita kalikan kan berarti AB kali BF ya. Berarti P, BF-nya kan tinggi, berarti P kali T ya. Kita dapatkan P kali T, panjang kali tinggi. Yang belakang sama persis ya dengan depan, berarti panjang kali tinggi. Sekarang yang luas sisi kanan ya, yang di sini nih. Luas sisi kanan berarti BC kali CG, atau BC-nya adalah L lebar, CG adalah tinggi, berarti L kali T. Yang samping kiri sama. Sekarang yang atas yang di sini ya, EF itu termasuk panjang ya, P kali FG, FG itu L, berarti P kali L ya, panjang kali lebar. Kalau luas sisi bawah sama persis ya, berarti ini atas, bawah sama, kanan kiri sama ya, depan belakang sama. Kalau kita gabungkan maka hasilnya menjadi luas sisi balok sama dengan 2 kali P kali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 kali L kali T ya. Karena tadi ya ada depan belakang, kanan dan kiri, atas dan bawah, maka semuanya ini berpasangan ya, makanya ditambah 22 semua. Nah, berikut diberikan contoh ya.
Dodo akan memberi kado ulang tahun buat Desi. Agar nampak menarik, kotak kado itu akan dibungkus dengan kertas kado. Agar kertas kado yang dibutuhkan cukup, Dodo perlu mengetahui berapa sentimeter persegi luas sisi kotak kado itu. Berapakah luas sisi kotak kado itu bila panjangnya 25 cm, lebarnya 20 cm, dan tingginya 15 cm. Ya, berikut ya penyelesaiannya ya. Jadi untuk luas kotaknya ya, ini bentuknya adalah balok ya. Bentuknya balok berarti ya ada 3 pasangan ya. Pertama sisi atas dan bawah ya, depan dan belakang, sisi samping dan kiri. Atau bisa kita tulis seperti yang tadi ya udah kita tentukan ya, 2PL 2 kali P kali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 kali L kali T ya. Kemudian kita masukkan panjangnya 25, lebarnya 20 ya, tingginya 15, semuanya diisi. Kemudian kita hitung ya, yang di dalam kurung hitung dulu, kemudian dikalikan 2 kali 500 1000, 3 kali 375 750, 2 kali 300 600 ya. Kita gabungkan 1000 ditambah 750 ditambah 600, berarti hasilnya adalah 2350 ya. Satuannya adalah cm persegi. Cukup jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang menentukan volume kubus ya, dengan sisi S ya lambangnya ya. Kalau bangun ruang ya, kubus dan balok itu konsepnya adalah volumenya itu luas alas kali tinggi ya, karena di sini semua ukurannya sama, berarti luas alasnya ya sisi kali sisi, tingginya sisi ya, berarti sisi kali sisi kali sisi ya, maka hasilnya adalah S pangkat 3 ya. Kalau mau ditulis lebih singkat ya, S pangkat 3. Sekarang pada balok ya, konsepnya juga sama ya. Misalkan ada balok ya, nah konsepnya adalah luas alas kali tinggi juga, konsepnya sama. Maka di sini kalau misalkan ini adalah panjang ya, panjang, lebar, ini tinggi ya, berarti luas alasnya adalah panjang kali lebar ini ya, yang di bawah kali tinggi ya. Maka hasilnya ya, volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya. Pernahkah kamu lihat minuman teh atau susu yang dikemas dalam kotak? Hitunglah volume kotak minuman itu. Nah, berarti di sini nanti kita tentukan dulu ya ukuran dari kotak minuman teh tersebut ya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Baru kita bisa menghitung volumenya. Ya. Maka hasilnya seperti ini ya. Misalkan ukuran kotaknya itu adalah 7 cm ya, 7,0, 4,2 dan 10,2 cm. Maka volumenya tinggal kita kalikan ya. Kalikan semuanya ini ya. Maka hasilnya menjadi 299,88.
satuannya adalah cm kubik ya, karena yang dikalikan ada 3 ini, maka di sini kubik ya. Kalau luas itu persegi, karena ya perkalian dari dua buah satuan tadi ya. 299,88 cm kubik kalau dibulatkan maka menjadi 300 cm kubik ya. Baik, untuk pembahasan kubus dan balok sudah selesai. Saya kira sudah cukup jelas ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Saya akhir sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.